Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini. Kita siapkan hati kita, kita bersatu di dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk pembaruan hidup kami oleh pembaruan sifat-sifat kami Tuhan menjadi manusia baru. Kami menyadari dan mengaminkan semua itu karena kekuatan daripada Tuhan, kuasa daripada Tuhan. Untuk itu Bapa, kami mau terus-menerus mendengar firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan, bentuklah kami Tuhan, semakin serupa dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetaplah bercerita. Landasan firman Tuhan diambil dari Markus 16 ayat 15. Markus 16 ayat 15 bunyinya, lalu ia berkata pada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Matius 16 ayat 15. Kita buka lagi Kisah Para Rasul 9 ayat 19b sampai 22. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesaksian orang yang hidupnya diubahkan dari yang jahat menjadi yang baik saat berjumpa dengan kasih dan kebenaran Kristus sangat efektif untuk menarik jiwa-jiwa yang terhilang. Kita bisa melihat Saulus yang tadinya hendak menangkap, kemudian menjebloskan ke penjara orang-orang yang percaya kepada Yesus, pengikut-pengikut Kristus. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia diubahkan 180 derajat. Bahkan dia tidak lagi menangkap orang-orang pengikut Yesus. Malah dia juga menjadi pemberita berita tentang Yesus itu, tentang kebenaran Yesus itu pada orang yang lain. Luar biasa. Jika orang sudah bertemu dengan Yesus, maka hidupnya diubah. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Seorang gadis kecil berdiri di belakang kumpulan orang banyak. Sementara ayahnya sedang bersaksi tentang perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Pria itu berkata bahwa Tuhan telah menarik dan menyelamatkan dia dari gaya hidup yang hancur, dari gaya hidup seorang pemabuk. Belum selesai ia bersaksi, dari sekian banyak orang itu yang mendengar berkata, "Hei Pak, kenapa Anda tidak duduk dan diam saja? Anda hanyalah pemabuk yang sedang bermimpi." Si gadis kecil, anak ayah, anak bapak itu berkata dan mendekati pemuda itu. "Tuan, yang Tuan teriaki adalah ayah saya. Anda mengatakan ayah saya seorang pemabuk.
Memang ayah saya dulu memang seorang pemabuk dan hampir setiap malam memukuli ibu saya. Ketika dipukul, ibu hanya bisa menangis sepanjang malam. Tuan, kami juga tidak memiliki pakaian yang bagus untuk dipakai karena uang dari ayah dibelanjakan untuk membeli minuman-minuman keras. Dulu saya tidak memiliki sepatu untuk dipakai ke sekolah, tapi sekarang lihatlah Tuan, sepatu dan baju saya ini. Ayah membelinya untuk saya karena sekarang ia memiliki pekerjaan yang baik dan tidak pernah mabuk lagi. Apakah Anda melihat seorang wanita yang sedang tersenyum di sana? Ia adalah ibu saya. Dia yang dulu menangis sepanjang malam. Tetapi sekarang diubahkan, dia sudah bernyanyi sepanjang hari. Karena ayah saya. Karena ayah saya sudah berubah. Tuhan. Yesus telah mengubah ayah saya. Bahkan dia juga telah mengubah suasana rumah kami menjadi indah. Jadi Tuhan, jika ayah saya sedang bermimpi, tolong jangan bangunkan dia. Lanjut garis kecil. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, butuh waktu dan perubahan sikap yang nyata saat seorang sudah menerima kasih Kristus supaya ia dapat membuktikan bahwa Kristus benar-benar hidup dalam dia dan dia hidup di dalam Kristus. Paulus sendiri mengalami itu. Cukup lama para rasul dan pengikut Kristus lainnya bisa menerima dan mengakui perubahan Paulus yang dahulu adalah pemburu pengikut Kristus, namun kini menjadi pengajar jalan Kristus. Jadi, jika engkau sudah diubahkan Kristus menjadi manusia yang baru saat ini, tetaplah bercerita, tetaplah bersaksi tentang perbuatan dan perubahan yang dikerjakan Kristus dalam hidup kita. Karena tidak ada yang bisa dapat merubah itu. Tidak ada seorang pun bisa merubah karakter kita menjadi lebih baik, kecuali oleh Tuhan sendiri. Jadi, ceritakanlah berita itu. Bersaksilah. Roh Kudus akan bekerja di hati orang yang rindu diubahkan, sehingga banyak orang akan percaya dan bertobat, dan bertambah lagi satu orang lagi menjadi pengikut Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, biarkan rohku menyala-nyala sehingga mulutku tak berhenti-henti menyaksikan perbuatan yang begitu dahsyat, yang begitu ajaibnya mengubah hidup. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Pertambahan anggota kerajaan surga tergantung pada kesaksian hidup yang terus kita beritakan sepanjang masa. Selamat pagi. Selamat berweekend. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Amin.